Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takbir, tinggal di Gitondong, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Prodi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membacakan materi tentang non-pres. Yang pertama, pengertian non-pres. Non-pres merupakan sebuah frasa yang merupakan hasil penggabungan kata, yaitu noun, kata ganti benda, atau pronoun, atau number. Frasa ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasakan kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi basic dan kompleks non-pres. Pro-modifier merupakan kata imbuhan yang ditambahkan ke depan sebuah noun utama, sedangkan postmodif merupakan kata imbuhan yang ditambahkan di belakang sebuah noun. Adapun pola kalimat non-pres. Pola kalimat non-pres adalah menambahkan imbuhan-imbuhan untuk menjelaskan sebuah noun. Ternyata tak semudah itu. Ada pola kalimat yang perlu kita ingat untuk membuat frasa ini, yaitu yang pertama, noun tambah noun. Dalam contoh ini, kamu bisa memperhatikan bahwa walaupun ada dua kalimat benda, namun yang dimaksud hanyalah satu benda saja. Misalnya, kata dalam kata pizza box, benda yang dimaksud adalah kotak pizzanya. Oleh karena itu, benda yang dimaksud dalam non-pres dari pizza box adalah boxnya itu sendiri. Yang kedua adalah noun tambah of tambah noun. Kata of dalam rangkaian kata-kata tersebut digunakan untuk menjadikan arti daripada kata benda yang disebut pertama kali. Misalnya, pada kata Declaration of Independence yang memiliki arti naskah kemerdekaan. Kemerdekaan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari naskah yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga itu determiner tambah adverb tambah adjektif tambah noun. Contoh kata dari pronoun pres ini adalah external dengan sport dan lain sebagainya. Pada pola ini kamu bisa melihat bahwa adanya tambahan adverb atau adjektif sebelum sebuah kata benda untuk menerangkan benda tersebut secara lebih jelas. Misalnya, dalam fase eksternal dengan sport, ada kata siwat dengan raus yang menjelaskan jenis olahraga yang sedang dibicarakan. Dengan tambahan sifat eksternal akan membuat noun yang jelaskan semakin jelas. Kemudian yang kelima, wing tambah noun. Verb ing. Untuk kategori pola kalimat ini, kamu bisa menggunakan contoh swimming pool, walking stick, dan smoking room. Secara kontekstual, makna sebagai ground adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Dapat disimpulkan bahwa kata swimming pool memiliki arti a pool for swimming adjective yang terdapat dalam non-pres ini berfungsi untuk menjelaskan sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, verb tambah ing tambah noun. Selain noun yang bisa berfungsi sebagai ground, noun juga bisa berfungsi sebagai participle atau keterangan penjelasan yang menggunakan relative pronoun. Contohnya adalah talking bird, walking dead, atau smoking man. Noun sebagai participle dalam kalimat ini biasanya merupakan penjelasan yang berbentuk apa dan siapa. Seperti dalam kalimat talking bird, kita bisa menceritakan sebagai a bird that talks. Untuk menjadikan sebuah objek yang utuh, kamu bisa menggantikan kegiatannya dengan verb tambah ing sebagai kegiatan noun sebagai penjelasan objek yang melakukannya. Kemudian verb tree tambah noun. Selain verb ing, ada juga verb ketiga yang bisa digunakan dalam pembentukan noun phrase. Contoh kata dari pola kalimat ini adalah
hidden trash, frozen dairy, dan lain sebagainya. Penggunaan verb 3 ini memiliki fungsi sebagai bentuk participal atau keterangan penjelasan yang menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam adjective clause bentuk kalimat pasif. Misalnya dalam kata hidden trash, kita memecah kata tersebut menjadi a trash that was hidden. Nah, untuk membuat lebih singkat dan membentuk subjek yang utuh, kamu bisa menyingkatnya menjadi a hidden trash. Adapun contoh kalimat dalam noun phrase, yaitu yang pertama, the spotted pupil is of a depression. Spotted pupil merupakan bentuk dari pola verb 3 tambah noun. Yang kemudian contoh yang kedua yaitu the Bohemian house was bright, decorated for the holiday, merupakan bentuk noun tambah noun, menjelaskan rumah yang didekorasi untuk liburan. Terakhir contoh kalimat yang ketiga yaitu I went a sad people for Christmas. Adjektif tambah noun juga bisa diaplikasikan dalam pola kalimat noun phrase. Dalam kalimat ini kita bisa melihat adanya tambahan kata sifat sebelumnya, kata benda untuk memperjelas apa yang maksud. Should ditambahkan untuk memperjelas objek utama, yaitu puppy. Adapun rumus dari noun phrase yaitu ada 5. Yang pertama, noun tambah noun. Penggabungan dua kata benda dapat dilakukan untuk membentuk noun phrase. Meskipun terdiri dari 2 noun, frase tersebut menunjukkan pada satu benda saja. Sebagai contoh, phrase soup roll terdiri dari 2 kata yaitu soup and bowl. Namun benda yang dimaksud hanya satu yaitu bowl saja. Kemudian rumus yang kedua, determiner tambah noun. Noun phrase jenis ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Determiner dapat berupa the, a, and, this, that, some, money, dan seterusnya. Kemudian contoh rumus yang ketiga yaitu modifier tambah noun. Modifier berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Modifier dapat berupa incentivator, adjektif, atau kata benda lainnya. Kemudian rumus yang keempat yaitu ground tambah noun. Verb ini dapat digunakan untuk membuat sebuah noun phrase. Ground tersebut berfungsi untuk menerangkan kata benda yang mengikutinya. Kemudian rumus yang terakhir yaitu verb 3 tambah noun. Noun phrase menggunakan verb 3 yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Dalam bentuk frase ini biasanya menggunakan relative pronoun. Sebagai contoh, frase sheep dapat diubah menjadi sheep which weighs up Doran. Oke lah, cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.